subscribe to my channel. Insya Allah apa yang saya omongkan ini memang. tidak saya tambah-tambahi lah. Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo sing gua nengepol, Mas Alex, dan kita spesial sekali. Di video kali ini kita kedatangan tamu dari Ungaran, temen kuliahnya Mas Alex. Halo Mas. Ya, Selamat datang. Ya, terima kasih. Mumpung jenengan di sini, meh nanya-nanya sama jenengan. Kan jenengan lebih mengenal Mas Alex waktu itu seperti apa gitu. Nah ini temen-temen kuliah, temen mendaki, temen apa ini Mas? Iya, temen dolan. Teman Sok curhat-curhatan bareng. teman tulan termasuk tulan ke gunung maksudnya. Oh gitu. Nah, berarti jenengan pernah mendaki bareng sama Mas Alex? Pernah. Di mana Mas? Gunung ya. Sumbing apa? Sumbing pernah. Sumbing sama 2 kali gitu ya. 2 kali lah. Sumbing sama Merapi kalau nggak salah. Merapi gitu loh. Iya. Ya pokoknya yang pertama ke Sumbing itu. Gak tapain. Jangan toh, nanti suaranya nggak jelas. Ini tak taruh sini aja ya, buat kita berdua. Oke, Mas jenengan tahu tentang tragedi Gunung Slamet tahun 85 yang menimpa Mas Alex itu? Tahu karena dia sebagai orang yang pelaku utama itu terus ketemu ngobrol-ngobrol juga membantu terakhir dalam pencarian itu waktu itu. Terus gimana Mas? Maksudnya jenengan kan pernah mendaki bareng nih. Ya. Nah, waktu mau ke Gunung Slamet itu apakah jenengan juga diajak sama Mas Alex? Ya, setelah dia kena virus untuk pendaki gunung, kemudian dia itu lebih keranjingan dalam ingin menaklukkan gunung-gunung terutama waktu itu di Jawa Tengah. Oh gitu. Ya. Nah, suatu saat dia ngajak saya, "Dit, yo ning Gunung Slamet yo." Gitu. Kapan? Yo iki minggu-minggu iki gitu. Wah, Lek, iki bulannya bulan musim hujan dan cuacanya waktu itu ya tidak seramah kalau bulan-bulan musim kemarau. Apalagi Gunung Slamet kan gunung yang tertinggi di Jawa Tengah ya. Ya. Itu. Ya. Dan konon ceritanya juga penuh misteri. Jolek aku urung siap. Meneh iki ono rencana dengan teman-teman yang melibatkan juga ada beberapa personil perempuan. Ini Gunung Aran welek sing cedak lek masih bisa mampulah kita untuk bisa melakukan perjalanan itu gitu. Nah, dia jawab, "Ora, aku sekadung janjian karo kanca-kanca." Ya sudah kalau gitu kamu ke Gunung Slamet, saya tak sama teman-teman ke Gunung Ungaran aja. Itu sudah. Terus habis itu sementara ndak ada komunikasi. Nah itu jenengan tahu ndak kalau akhirnya itu yang mau berangkat itu cuman bertiga? Ndak, cuma dia bilang ya aku karo kanca-kanca janjian itu aja. Tapi gitu. dengan siapa, berapa orang, saya nggak detail waktu itu. Kan dia nolak. Nah, karena dia nolak, saya cari yang lain. Nah, sementara dia sendiri punya agenda naik ke Ungaran juga sama teman-temannya. Teman-temannya itu juga antara lain ada Toto, ada siapa yang juga tak tawari gitu loh. Tapi nggak mau. Ya kayaknya banyak ya yang jenengan tawari Ada untuk Bayu, itu. ada Arif. Arif, Parji. Yang itu yang siapa? Siapa? Mas siapa itu? Oh, Mas Aslam. Mas Ya, Mas Aslam. Aslam juga. Ya, Terus ya. Mbak Hendri. Ya, terus Hati juga. Terus akhirnya cuma 3 yang berangkat. Ya. Nah itu jenengan taunya kalau akhirnya terjadi kecelakaan itu gimana Mas? Nah, setelah itu kan sudah beda jalur, saya ke Gunung Ungaran, dia bersama yang lain ke Gunung Slamet. Kalau nggak salah seminggu kemudian
Setelah saya dari Gunung Ungaran, saya dengar. Nah, itu masih sifatnya masih kecil-kecil lah tuh. Kemudian semakin lama semakin viral, bahkan tingkat kampus sudah tahu. Terus kemudian sampai ke tingkat nasional, itu ada dari tim dari Jakarta yang saya tahu, dari UGM melibatkan tim SAR, dari kepolisian Polsek ya, atau Polres, Polres itu, terus dari TNI. Nah, itu kan semakin viral itu. Nah, setelah itu saya juga ngikuti beritanya, meskipun belum secanggih sekarang ini gitu. Berarti bisa dikatakan sudah menjadi berita nasional ya? Ya dapat gitu ya, udah sampai Jakarta. Jenengan kan tahu setelah seminggu kejadian ada berita, nah itu jenengan sudah ada kabar yang selamat berapa orang atau hilang semua atau bagaimana gitu kabarnya waktu itu? Di kampus kan lebih akurat ya datanya ya, karena yang mengendal langsung dari fakultas kalau nggak salah bahwa dikatakan 2 orang hilang, 1 orang selamat, ditemukan penduduk di perkebunan gitu ya lagi ya. Ya berita yang beredar seperti itu. Cuman yang kamu harus tahu, zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang kalau ada orang hilang di gunung, aktivis atau pendaki gitu bisa langsung gabung. Dulu nggak bisa, itu jalurnya berarti harus ikut Mahapala. Oh gitu. Nah, Mahapala sendiri juga nunggu perintah dari tim SAR-nya. Dibutuhkan nggak? Kalau ada yang dipandang lebih profesional, ya nggak dihubungin. Jadi nggak bisa. Jadi sekalipun teman-teman mungkin pengen mencari, caranya gimana nggak bisa. Ada aturannya. Ada aturannya. Ya? Gitu. Ada wadahnya lah. Ada wadahnya. Berarti itu jenengan yang jenengan dengar 2 hilang, 1 selamat. Dan jenengan tahu yang selamat itu Mas Saleh. Ya. Lah. Sebelum mendengar kejadian itu, tadi kan jenengan sempat sebelum masuk frame itu kan cerita jenengan ikut di pencarian terakhir ya. Ya. Lah itu ceritanya gimana Mas? Nah, kemudian setelah diketahui bahwa sekarang Alek merupakan salah satu peserta yang selamat, itu sudah bisa pulih itu. Dari inisiatif dari fakultas atau enggak, itu memberi kabar melalui salah satu temannya, "Dit, iki meh ono pencarian meneh, tapi melibatkan Alek merupakan orang yang langsung ikut dalam kejadian itu." Akhirnya kami berempat kalau nggak salah, saya, Toto, Parji, dan satunya Arif. Berangkatlah kami ke sana dengan Fakultas Bahasa kalau nggak salah ya. Itu sana ke gunung pendakian pos awal Serang. Nah, Di Serang. Nah, setelah kami bermalam semalam di briefing dan sebagainya, kemudian perencanaan pemberangkatan itu. Berarti tujuannya mencari Mas Gagah gitu. Iya. Tujuannya begitu. Karena terakhir saya ketemu Gagah kan masih dalam keadaan itu. Iya. Oke. Berarti ketemu sama Mas Saleh di sana. Ya. Terus begitu ketemu langsung naik nyari sama-sama hari begitu. berikutnya, sehari setelah istirahat dan mungkin ada briefing tekniknya gimana itu baru berangkat. Karena setahu saya begitu ada berita itu kehilangan itu kan dari berbagai instansi kan sudah mencari, tapi hasilnya juga belum ada titik jelas gimana keberadaan yang masih hidup, terus di mana keberadaannya sudah meninggal, itu ceritanya. Oke. Terus gini Mas, itu kan pencarian terakhir. Nah, itu kenapa kok itu akhirnya pencarian itu dihentikan? Itu yang terakhir itu. Nah, kamu aja yang cerita itu. Ya, yang karena hubungannya sama itu loh, juru kunci itu. Itu gini ceritanya, kalau nggak salah ingat ya, orang bisa bertahan hidup dalam suasana yang sedemikian itu kan 1 minggu, 2 minggu itu sudah hebat gitu ya. Padahal itu dicari sudah 2 minggu lebih lah itu. Setelah Mas Alek ketemu, berarti. Setelah Alek pulang, masuk rumah sakit dan bisa diajak untuk pencarian itu. Oh, berarti itu udah berapa Udah lama ya? Jadi total pencarian itu 1 bulan.
kan aku di hutannya 2 minggu. Lah setelah aku turun sampai rumah sakit itu masih 2 minggu lagi dicari. Oh berarti 1 bulan Iya. setelah kejadian, setelah mas. Ya gitu. Kalau setelah Pencariannya kejadian terakhir berarti tuh ya. kalau dihitung ya sejak dia berangkat sampai terakhir 1 bulan. Tapi bulan. setelah berita pencarian awal kan setelah 2 minggu ketemu, berarti kan ada action pencarian itu. Iya. Nah, dia masih di rumah sakit kalau nggak salah ya. Iya, Setelah dia bisa aktivitas, barulah ada inisiatif pencarian terakhir gitu. Terus dirasa kok kalau dalam waktu sekian itu tidak mungkin orang bisa bertahan di Kemungkinannya itu sangat hutan. kecil lah ya. Akhirnya dihentikan. Dihentikan. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi nih Mas. Setelah kejadian itu kan otomatis masalah kembali aktivitas seperti biasa kan ya. di kampus kuliah dan lain sebagainya. Lah itu ada perubahan. Harusnya enggak. Lah, Pak. Belum lompat sih itu. Kenapa atau apa yang terjadi di pencarian terakhir itu? Oh, yang ya. harus tukar. Oh, itu gitu. penting banget. Oh ya ya. Gini, saya mau tanya, di pencarian terakhir itu ada kejadian-kejadian yang kira-kira membuat, wes gak usah diterus kayak gitu. Itu Ya. ada enggak Mas? Setelah briefing itu, kemudian hari paginya, yang kebetulan memang cuaca mendukung, mencekam ya. Di sana kan hujan itu hampir dikatakan tiap hari. Ya. Dan kabut itu selalu menyelimuti sehingga kita mau mengintip matahari pun susah ya. Itu yang sebagai perwakilan dari Fakultas Bahasa itu sebelum berangkatan itu memberikan sedikit masukan gitu loh. Anak-anak mas-mas itu ini pencarian yang terakhir gitu. Kenapa terakhir? Karena dengan berbagai pertimbangan yang mungkin juga kalian tahu semua. Pencarian terakhir ini ada 2 alternatif gitu. Yang pertama kita mencari secara biasa aja lah, secara natural. Kita cari dengan apa yang kita bisa dan kita mampu gitulah. Kemudian yang kedua kita menggunakan cara di luar itu. Ya, Cara mistis ya, Cara mistis ya itu. Nah, di luar logika. di luar logika itu ada orang yang dituakan mengatakan kalau kita memakai cara yang mistis atau di luar logika, ini syaratnya di antara kita harus ada yang menjadi ditukar, ganti. Oh gitu. Dari yang mereka 2 itu yang sudah tidak ada itu toh. Nah, Kan aku pernah bilang waktu pencarian itu situasinya itu sudah campur aduk antara logis dan nggak logis. Semua hal itu kita lakukan termasuk konsultasi ke orang-orang pinter itu. Pinter lah ya. Nah ada orang pinter yang menginformasikan iki nek digoleki dan memaksakan tetapi dengan cara mistis itu harus ditukar. Jadi dari yang mencari ini nanti akan hilang untuk ditukar sama yang teman saya itu gitu. Serem ya. ya Cuma celakanya kan gini, ditukar itu dalam keadaan apa? Jadi ditukar bisa dalam keadaan sudah depresi atau aku tak ambil nafas aku merinding ya sini. Iya mencekam ya aku terus begitu. Karena atau bahkan mati. gini gitu. salah satu urusan dari fakultas kalau toh kita ada yang mau ditukar nih belum tentu yang kita dapatkan dalam keadaan hidup. Ya. Oh gitu. Jadi kita yang masih hidup itu hilang, Diganti, tapi iya. yang hilang itu belum tentu dapat dalam keadaan hidup. Iya. Kan ngeri itu. Iya. Aku betul, sampai betul. wah semua terdiam 1000 bahasa itu. Terus Jadi akhirnya sampai segitu. memecahkan- Pencarian kami itu sampai segitu. memecahkan suasana. Lah apakah kalian mau? Ya, Ada ya. nggak yang mau? Pertanyaan yang sudah ada jawabannya sebenarnya. Nah, itu kan tidak ada yang jawab. Berarti gini aja. Kita terakhir ini mencari secara natural aja lah. Kalau memang ketemu, ya itu memang Tuhan menakdirkan begitu. Kalau tidak ketemu ya kita sudah berupaya semaksimal semaksimal mungkin dan Tuhan punya maksud tertentu. Ya sudah akhirnya kami
semangat lagi Mencari dengan mencari dengan apa yang kami Cara- bisa dan apa cara yang kami normal. punya pengalaman waktu di lapangan gitu ceritanya. Tapi aduh, Jadi aku masih ini- merinding ya Lek, gue. Gue ora merinding loh Lek. Ini pencarian ini berarti setelah tim SAR itu Menyerah lah ya. menyerah karena melihat makhluk gitu. Jadi meskipun tim SAR udah memerintahkan berhenti, kami masih tetap mencari dan ini menjadi pencarian terakhir di era itu loh ya. Tapi Iya, kalau iya. setelah itu saya pribadi kan masih mencari. Terakhir secara formal ya. Ya, Lek, terakhir formal. dikoordinir, ada yang Terkoordinir gitu. Nah, secara pribadi saya nggak tahu malahan. Aku ora malu gue. Sembunyi soalnya. Berarti itu jenengan juga terakhir mencari itu ya Mas? Iya, setelah itu ditutup kan sudah ada Udah nggak anu ada. lagi. Ya, udah wis nyatane sing wis top, sing peralatan lebih canggih aja sudah menyerah, apalagi kita yang hanya sebagai pembantu apa benteng apa namanya ya pengalamannya dibandingin beliau-beliau kan itu sudah terakhir aja gitu. Oke, berarti lanjut yang itu ya. Makanya saya sangat bangga dan sungguh apa ya luar biasa bisa dipertemukan lagi dengan Alek Setelah yang sudah terpisah kalau tidak salah dari 1986 sampai sekarang 6 tahun Ya. berpisah tidak ada komunikasi Nah ini ketemunya lagi dari Nah, mana Mas? karena Facebook. dia jadi wong top ya. Enggak lah. Upload media kok ada lah saya penasaran terus tak cari dari Facebook itu saya minta nomornya kemudian terjalin komunikasi dan saya menyempatkan diri secara khusus untuk ketemu sama sahabat yang buah kayak apa Kedisian. Jadi sebenarnya waktu teleponan itu saya bilang nanti saya tak ke tempatmu. Iya pernah gitu, ngomong sama saya Nah, kapan-kapan ternyata- bulan di koncoku gitu. tapi ternyata kerinduan saya yang lebih dominan ya orang digawean pas dia belum tahu dibahas waktu tukarnya lagi apa kono rekelingan apa pancen mbok sembunyi Yo kalau nggak ada yang ngomong aku gak wani. Oh dikira karo Gawe-gawe. Ya, saya masih ingat ya insya Allah apa yang saya omongkan ini ya memang tidak saya tambah-tambahi lah. Oke. Ya itu tadi Lur cerita pengalaman Mas Gandit ya. 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 Oke. Pengalaman Mas Gandit waktu mencari dua temannya yang hilang, dua teman Mas Alek yang hilang itu ternyata serem juga ya ada cerita tuker nyawa, Perjanjian tukar menukar. Iya itu kok ngeri juga ini. Saya juga baru denger ini. Mengerikan sekali sebegitunya ya untuk mengupayakan pencarian itu ya gitu. Ya sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.